Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Karena Yejin yang sedang berusaha melarikan diri setelah memakan hidangannya, para pengawal tentunya langsung menekan Yejin untuk kembali duduk. Garam mengatakan tidak peduli sebanyak apapun dirinya memikirkannya, tidak adil rasanya jika kedua kelas membayar hutang mundahan Hyena hanya dengan rumput laut. Garam mengatakan waktu itu dirinya masih baik hati memberikannya makanan berupa bahan makanan, tetapi kedua kelas memberikan makanan pada Hyena berupa benda asing. Garam mengatakan oleh karena itu mereka juga telah mempersiapkan makanan spesial untuk kedua kelas, yaitu es serut dengan ekstra seperihan kaca. Garam menanyakan bagaimana rasanya setelah merasakan hidangan spesial dari mereka, apakah ketua kelas sangat menikmatinya. Pengawal mengatakan es serut ini adalah hidangan yang dikembangkan oleh Pak Wakil Presiden secara langsung untuk dimakan oleh Nona Yejin. Oleh karena itu, pengawal ingin agar Nona Yejin menghargai ketulusan Pak Wakil Presiden dan harap memakannya tanpa ragu-ragu. Yejin sekarang semakin yakin jika orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya dan dirinya harus segera keluar entah bagaimanapun caranya. Yejin berpikir jika di belakangnya hanya ada 2 orang pengawal saja dan tidak menghalangi kursinya, jadi dirinya bisa memanfaatkan celah ini untuk kabur. Dengan memanfaatkan kaki taekwondonya, Yejin mendorong dirinya menjauh ke belakang agar lolos dari para pengawal. Karena sudah berhasil melakukannya, Yejin tanpa basa-basi langsung mencoba melarikan diri tanpa mengambil tasnya yang ketinggalan. Akan tetapi Yejin malah ragu-ragu untuk kabur karena para pengawal dan juga Garam seperti sengaja membiarkannya untuk lolos. Yejin berpikir apa yang sedang mereka lakukan, kenapa mereka tidak datang mengejarnya setelah mencoba untuk kabur. Garam menanyakan kenapa kedua kelas buru-buru seperti orang kepanikan, padahal mereka sedang asik makan es serut. Terlebih lagi jika kedua kelas ingin pergi, bukankah sebaiknya dia membawa tasnya juga dan tidak meninggalkannya di sini? Yejin tentunya bingung kenapa mereka tidak menghentikannya sama sekali, apakah mereka juga sudah menyiapkan jebakan lain? Yejin benar-benar tidak tahu harus melakukan apa karena dirinya sudah terjebak dalam permainan psikologis sampai tidak bisa berpikir secara jernih. Garam mengatakan dirinya memiliki sebuah video di mana kedua kelas adalah pemeran utamanya dalam drama yang telah dirinya buat. Garam mengatakan kalau dia melihat video yang dirinya buat, maka dia pasti tidak akan mau pergi dari sini meskipun dirinya mengusirnya. Garam mengatakan bukankah sebaiknya mereka menonton drama klasik buatan mereka karena dirinya tidak akan memaksanya untuk menghabiskan es serutnya. Ketika Yejin melihat video rekaman Garam, dia sangat terkejut dengan pengakuan dirinya sendiri yang telah membunuh seseorang sembari memukuli Yejin. Yejin yang melihatnya tentunya merinding dengan sendirinya karena benda ini bisa menjadi maut untuk dirinya sendiri jika diketahui oleh ayahnya. Garam mengatakan jika adegan kekerasan kedua kelas tanpa rasa ampun ini benar-benar sangat brutal, bahkan dia mengaku telah membunuh seseorang. Garam mengatakan kalau semisal dirinya menyebarkan video ini ke beberapa orang tertentu, maka bukankah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Yejin yang sangat ketakutan tentunya menanyakan apakah dia sekarang sedang berencana untuk mengirimkan video kekerasan ini kepada ayahnya. Garam menanyakan kenapa dia berpikir seperti itu, apakah dia takut kalau dirinya membuat ayahnya mengeluarkannya dari daftar anggota keluarganya. Akan tetapi, Garam mengatakan bukankah dirinya sudah bilang akan menyebarkannya ke beberapa orang tertentu. Selain itu, kedua kelas juga harus tahu jika sebenarnya laptopnya itu tidak diretas oleh sepupunya Bedoa, tetapi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hacker dari Cina. Garam mengatakan karena kedua kelas bertemu langsung dengannya, dia pasti tahu betapa hebatnya kemampuan hacker sewaan mereka. Garam mengatakan dirinya berencana mengirimkan video ini pada hacker Cina itu untuk menghancurkan kehidupan baru kedua kelas. Garam mengatakan bagaimana rasanya jika kedua kelas sudah mendapatkan kehidupan baru dengan teman-teman barunya di kampusnya. Akan tetapi ketika teman kampusnya tahu kesadisannya, apakah ketua kelas masih akan diperlakukan sama seperti sebelumnya?
Bagaimana jika ketua kelas sudah lulus kuliah nanti, kemudian dia bekerja sebagai seorang dokter dan begitu mendapatkan banyak pujian dari teman-temannya. Namun, semua itu tiba-tiba hancur ketika para staf dan dokter rumah sakit tahu kebenaran soal ketua kelas yang sudah membunuh seseorang. Selain itu, bagaimana jika ketua kelas sudah mendapatkan pasangan yang mencintainya dan mulai menjalani kehidupan baru dengan pernikahannya? Akan tetapi semua itu tiba-tiba sirna ketika semua orang tahu bahwa ketua kelas menghajar teman sekelasnya sembari mengatakan pernah membunuh seseorang. Garam memberitahu jika biaya komisi untuk permintaan ini akan dibagi dan dibayarkan bertransaksinya melalui pengoperasian deep web. Yang berarti demi mendapatkan uang-uang tersebut, para hacker akan selalu memantau kehidupan ketua kelas dan menyebarkan kekejiannya. Pada akhirnya, ketua kelas yang malang hanya akan menjadi nenek-nenek bungkuk yang hidup seorang diri bahkan meninggal tanpa adanya orang yang mengetahuinya. Garam mengatakan kecuali ketua kelas mengakhiri kehidupannya sendiri, mungkin dia akan selamat dari penderitaan tiada akhir itu. Yejin yang mengetahui betapa mengerikannya itu tentunya meminta tolong agar Garam tidak melakukannya, bahkan Yejin saja sampai bertukuk lutut di hadapannya. Yejin mengatakan dirinya akan melakukan apapun yang dia minta, jadi beritahu ayah angkatnya bahwa dirinya akan melakukan apapun yang dia mau. Garam mengatakan karena dia sudah mengatakannya, maka Garam ingin agar ketua kelas menghabiskan es serut spesial yang sudah dipersiapkan oleh ayah angkatnya. Garam mengatakan jika ketua kelas bisa menghabiskan semua es serut yang berada di meja, maka dirinya tidak akan menyebarkan videonya dan akan menghapusnya selamanya. Garam mengatakan dia boleh saja menolak penawarannya ini, bahkan mereka tidak akan menghentikannya jika dia memutuskan untuk pergi dari sini. Akan tetapi jika ketua kelas sudah keluar dari sini tanpa menghabiskan es serutnya, Garam akan memastikan jika dia akan menyesal karena membuat pilihan yang salah. Garam mengatakan penyesalan adalah tanggung jawabnya sendiri dan seharusnya ketua kelas tahu jika penyesalan itu selalu datang di akhir. Yejin tentunya berpikir dirinya pernah melihat hal serupa di acara dunia begitu unik, di mana seorang pria suka memakan pecahan kaca selama bertahun-tahun tanpa adanya masalah. Yejin berpikir kalau orang seperti itu bisa memakan kaca tanpa adanya masalah, kenapa dirinya tidak bisa melakukannya, dan memangnya sesusah apa makan serpian kaca ini? Garam yang melihat wajah Yejin tentunya hanya bisa berpikir, lihatlah tatapan wanita ini, sepertinya dia sudah menjadi benar-benar gila. Dengan beraninya, Yejin langsung melahap es serut spesialnya tersebut dengan lahap, akan tetapi Yejin mulai merasa merinding ketika serpihan kaca tersebut mulai melukainya dari dalam. Sambil diawasi oleh Garam, Yejin mencoba untuk memakan es serut spesialnya dengan perasaan yang tidak enak. Tentu saja, itu mengingatkan Yejin ketika dia memaksa Hyena untuk memakan rokok, bahkan itu pun dilakukan dengan langsung memasukkannya ke dalam tenggorokannya. Bukan hanya itu saja, Yejin juga memaksa Hyena untuk memakan tisu toilet yang sangat banyak, sampai-sampai membuat Hyena menangis tiada henti. Bahkan, ketika Hyena memohon agar Yejin berhenti menyiksanya karena Hyena sudah terkena penyakit kanker lambung stadium 3, Yejin masih tidak berhenti menyiksa Hyena. Dengan semua penderitaan yang Yejin berikan pada Hyena sampai dia meninggal, hari ini Yejin mendapatkan ganjarannya dengan sesuatu yang lebih parah. Yejin yang sekarat karena mendapatkan luka dalam tentunya mencoba untuk mengambil nafas karena tubuhnya yang mulai memanas. Dengan suara yang patah-patah, Yejin meminta tolong agar seseorang memanggilkannya 119 karena perutnya terasa sangat panas. Namun bersamaan dengan itu, Myungjun akhirnya menampakkan dirinya sembari membawa bunga krisan, layaknya seseorang memberikan sebuah upacara pemakaman. Yejin yang melihat ayahnya Hyena tentunya mengatakan dirinya meminta maaf dan semua ini adalah salahnya, jadi dirinya memohon untuk diselamatkan. Myungjun mengatakan jangan meminta maaf pada dirinya, tetapi meminta maaflah pada Hyena secara langsung karena dia akan segera bertemu dengannya. Garam mengatakan jika ketua kelas sudah berjuang sangat baik untuk melunasi semua hutangnya, jadi sekarang ketua kelas bisa berhenti dan beristirahat dengan tenang. Menjelang kematiannya, Yejin melihat bayangan Hyena yang tersenyum puas, tetapi sepertinya wajahnya Hyena tidak semenyeramkan ketika dia bertemu dengan Yunjin. Laporan akhir tentang hukuman pribadi Moon Yejin, dia menelan begitu banyak pecahan kaca yang terkontaminasi, kemudian mengalami shock akibat infeksi saluran pencernaan, dan pada akhirnya dinyatakan meninggal.
Setelah insiden kematian Yejin, berita tentunya dihebohkan dengan toko Esrut maut yang mengakibatkan kematian seorang pelanggan yang bernama Moon. Pemilik toko yang ditangkap mengakui bahwa dia hanya ingin melampiaskan stres akibat terlilit utang dan tidak ada niatan untuk membunuh seseorang. Sementara itu, teman Moon yang bernama Yon pada saat ini sedang menjalani perawatan psikologis akibat trauma kematian temannya. Tentu saja, Garam yang sedang menjalani perawatan psikologis sedang bersantai sembari mengatakan smoothie coklat adalah terapi psikologis terbaik. Garam menanyakan bagaimana jika pemilik toko Esrut itu mengungkapkan semuanya dan membuat semua rencana ayah angkat hancur. Garam mengatakan jika dirinya tidak ingin kembali ke pusat rehabilitasi anak lagi dan Myung-jun mengatakan dia tidak perlu khawatir soal itu. Myung-jun mengatakan karena ini bukan pembunuhan, tapi tuduhan cedera khusus yang mengakibatkan kematian dan tuntutan maksimalnya adalah 8 tahun. Terlebih lagi dirinya sudah menjanjikan akan menghapus semua utangnya yang berjumlah 2 miliar won dan juga 8 miliar won pajak. Sekretaris Baek menanyakan bagaimana bisa Garam memprediksi bahwa Yejin akan memakan Esrut coklat miliknya itu. Garam mengatakan dirinya tidak bisa membaca pikiran lawan, jadi dirinya tidak tahu hal itu, tapi sekretaris Baek menanyakan lalu bagaimana. Garam mengatakan dirinya sengaja menyuruhnya untuk menaruh serpihan kaca di kedua es tersebut dan menutupinya dengan Esrut asli agar tidak mencurigakan. Garam mengatakan sejak awal, entah apapun Esrut yang dimakan oleh Yejin, takdirnya sudah ditentukan ketika dia sudah masuk ke dalam sana. Garam mengatakan meskipun begitu dirinya sangat kecewa karena Yejin tidak bisa menghabiskan semua Esrutnya. Garam mengatakan dirinya sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi ketika Yejin menghabiskan semuanya dan tidak menghambur-hamburkannya. Mendengar hal itu, sekretaris Baek rasa jika Garam adalah psikopat sesungguhnya, padahal dirinya biasanya hanya menganggapnya sebagai adik perempuan menyebalkan. Namun tak lama, Garam tiba-tiba menangis tanpa sebab, seperti seseorang yang sedang merindukan kampung halamannya. Sekretaris Baek tentunya menanyakan kenapa dia tiba-tiba menangis, tapi Garam mengatakan bukan apa-apa. Garam memberitahu hanya saja dirinya sudah merindukan Yejin dengan senyumannya itu, bahkan mereka dulu selalu akur dan berbagi kasih sayang. Membayangkan bagaimana dirinya tidak bisa bermain lagi untuk selamanya, benar-benar membuatnya ingin menangis. Meskipun begitu, ekspresi wajah yang dia tunjukkan waktu mengembuskan nafas terakhirnya rasanya terlalu luar biasa hingga dirinya tidak bisa menahannya lagi. Sekretaris Baek tentunya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berpikir jika wanita ini memang sudah gila. Myung-jun kemudian menanyakan bagaimana kemajuan pengintaian di pihaknya orang tuanya Yejin, padahal ini sudah 5 hari sejak perjamuan terakhirnya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang sedang demo agar pemimpin rumah sakit segera mundur dari posisinya akibat skandal korupsinya. Wartawan melaporkan jika protes warga terjadi setelah seseorang mengungkapkan skandal tersebut yang tidak lain adalah seorang pegawai di sana sendiri. Dalam laporan tersebut, Direktur Rumah Sakit yaitu Moon Jae-ho bekerja sama dengan seorang anggota partai penguasa yaitu Jung Yeon-wo untuk menekan pemerintah daerah dan mengubah fungsi 4 bidang tanah menjadi fasilitas medis. Bahkan, ada rencana pembagian keuntungan dari kenaikan nilai tanah tersebut dan pengejaran keuntungan yang membuat para warga melakukan aksi protes. Para jurnalis terus-menerus meminta wawancara, tetapi pihak rumah sakit mengklaim bahwa mereka membatasi akses orang luar demi keamanan pasien di dalam. Dilaporkan juga jika Moon Jae-ho bersama dengan istrinya sedang melakukan aksi duduk di dalam ruangan direktur rumah sakit. Tentu saja, Ibu Yejin yang kehilangan anaknya tentunya menangis tiada henti sembari mengutuk Myung-jun yang telah membunuh anaknya itu. Ibu Yejin mengatakan orang bernama Garam itu pasti memaksa anaknya untuk memakan serpihan kaca, tapi Jae-ho mengatakan jangan membuat dugaan tanpa adanya bukti. Ibu Yejin menanyakan bukti apa yang sedang dia cari, bukankah skandal korupsi yang terungkap ini terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Ibu Yejin mengatakan semua ini adalah salah dia, kalau saja dia tidak menyuruh Yejin untuk pergi ke akademi, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Ibu Yejin mengatakan jika sejak awal dia tidak memaksa Yejin dengan terlalu keras, maka Yejin tidak akan berakhir menjadi seorang anak nakal. Ibu Yejin mengatakan semua ini hancur karena sifat keras kepalanya yang patriarki itu dan membuat satu-satunya anak mereka harus mati.
Ibu Yejin mengatakan mulai dari sekarang dirinya akan keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Jadi bersiaplah untuk mendatangani surat perceraian. Ibu Yejin mengatakan dirinya akan membalas dendam pada Myungjeon apapun yang terjadi dan juga membalas dendam padanya. Jae-ho berpikir wanita itu terlalu sibuk bergosip di acara sosial, bahkan dia saja lupa soal wisuda sekolah dasar Yejin. Jae-ho berpikir jika dirinya lebih memperhatikan Yejin lebih dari siapapun karena anaknya itu sangat mirip dengannya yang mewarisi kemampuan akademik yang luar biasa dan juga sifat kekerasan sadistik. Tentu saja, dirinya berusaha mengembangkan bakat akademiknya dan menekan kecenderungannya melakukan kekerasan dengan menyalurkannya pada olahraga taekwondo. Jae-ho hanya ingin mendidik anaknya seperti yang dilakukan orang tuanya padanya, jadi dirinya hanya mencoba untuk membuat anaknya lebih disiplin. Jae-ho hanya ingin membuat putrinya menjadi orang yang sukses tanpa menjadi seorang kriminal, tapi itu malah berakhir dengan sia-sia. Jae-ho berpikir kenapa Yejin terus-menerus mencoba melarikan diri dari cinta yang sudah dirinya berikan padanya. Para pendemo berteriak agar direktur rumah sakit korup itu segera mundur karena dia sudah menjadi anjing salah satu anggota parlemen. Jae-ho rasa sepertinya dirinya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini, jadi semua ini hanyalah omong kosong yang sia-sia. Namun tak lama, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya dan membuat Jae-ho berteriak agar dia segera keluar dan tidak mengganggunya. Akan tetapi, orang itu mengatakan dirinya ini bukanlah orang luar, jadi seharusnya Tuan Jae-ho tahu kenapa dirinya sampai datang kemari. Wanita itu mengatakan bukankah Tuan Tae-ho sudah tahu alasannya datang kemari, dan Jae-ho menanyakan apakah dia kemari untuk membungkamnya. Jae-ho mengatakan dalang sebenarnya di balik korupsi tanah ini adalah anggota Dewan Cha, tapi dia memutuskan untuk menjadikan perwakilan Jung sebagai kambing hitam. Jae-ho menanyakan apakah dia pikir bisa membungkamnya seperti dulu dengan menggunakan ancaman pada keluarganya untuk memerasnya. Jae-ho memberitahu jika istrinya ingin bercerai dengannya dan kembali ke rumah orang tuanya, bahkan putrinya baru saja dimakamkan di gereja minggu lalu. Jae-ho mengatakan tidak ada lagi keluarga yang tersisa untuk bisa diancam seperti biasanya, jadi apakah dia pikir dirinya akan diam saja? Jae-ho menanyakan apakah dia ingin menggunakan putrinya yang beristirahat di pemakaman gereja dan mempermalukan jenazahnya. Wanita itu mengatakan setidaknya yang dia rasakan sekarang, dirinya bisa membuatnya bertahan untuk selamanya. Jae-ho mengatakan dirinya mengerti maksudnya, jadi sampaikan kepada anggota Dewan Cha bahwa dirinya akan meringankan bebannya dengan membungkam mulutnya sendiri. Akan tetapi, Jae-ho mengatakan dirinya penasaran karena anggota Dewan Cha selalu memverifikasi kedatangan perwakilannya. Namun seperti yang dia tahu, dirinya bahkan tidak pernah melihatnya bersama dengan anggota Dewan Cha sekalipun. Jae-ho mengatakan jangan-jangan dia ini bukan salah satu perwakilan anggota Dewan Cha, tetapi seseorang dari pihaknya Cha So-yun. Wanita itu mengatakan seseorang yang sebentar lagi tidak akan mengingat apapun, kenapa sampai begitu penasaran dengannya. Jae-ho mengatakan setidaknya dirinya sudah memastikan jawabannya, jadi pastikan dia tidak melakukan apapun pada mantan istrinya itu, karena dirinya akan menepati janjinya. Beberapa saat kemudian, perhatian semua orang tertuju pada Jae-ho yang sedang berdiri di atas gedung rumah sakit. Semua orang menanyakan memangnya apa yang sedang dilakukan oleh direktur rumah sakit di atas sana, atau apakah jangan-jangan dia mau melakukan itu. Benar saja, apa yang mereka pikirkan tadi menjadi kenyataan, karena Moon Jae-ho sudah memutuskan untuk melompat dari atas gedung dan mendarat tepat di depan banyak orang. Semua orang tentunya sangat terkejut dengan peristiwa ini, terlebih lagi orang yang melompat itu tewas secara mengenaskan di depan mereka. Beberapa waktu kemudian, Myungjeon terlihat seorang diri sedang memikirkan sesuatu dan hanya bengong sembari melihat lampu-lampu malam. Sekretaris Baek menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan Myungjeon mengatakan dirinya hanya sedang mengingat isi buku harian Hyena. Hari ketika semua tragedi dimulai, di mana pada tanggal 6 September 2023 adalah hari pertama Hyena mendapatkan kekerasan di sekolahnya. Hari itu adalah alasan mengapa Hyena tidak memiliki pilihan lain selain menyembunyikan kekerasan di sekolah yang dialami olehnya.